Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Logika Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia, bersama saya Herdianti Darwis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ekivalensi logika. Adapun objektif untuk pertemuan ini adalah kita akan membahas hukum-hukum ekivalensi logis, dan yang kedua adalah ekivalensi yang memuat implikasi dan biimplikasi, serta contoh penyederhanaan logika. Baik, kita masuk pada hukum ekivalensi. Yang pertama ada hukum komutatif. Pada dasarnya komutatif artinya adalah pertukaran, di mana dalam hal ini terdapat dua hukum, yaitu P dan Q itu ekivalen atau sama dengan Q dan P. Secara sederhana bisa kita angkat, sebenarnya misalnya kita mengatakan mangga dan apel sama saja ketika kita membalik atau menukarkan posisinya menjadi apel dan mangga. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran untuk membuktikan bahwa P dan Q itu sama dengan Q dan P. Kita dapat melihat pada tabel kebenaran ini bahwa ketika kita mencari P dan Q, maka pada baris pertama bernilai benar karena kondisi P dan Q sama-sama bernilai benar. Sekalipun kita mencari Q dan P, maka juga kondisinya sama dan nilai kebenarannya sama, sehingga dapat dibuktikan bahwa P dan Q itu benar ekivalen dengan Q dan P. Nah, yang kedua dalam hukum komutatif ada P atau Q juga sama dengan Q atau P. Kita mengatakan mangga atau apel sama saja ketika kita mengatakan apel atau mangga. Dan kita lihat tabel kebenarannya, P atau Q tentu akan bernilai salah hanya pada baris keempat ketika keduanya kondisinya tidak memenuhi atau sama-sama salah, di mana P atau Q akan bernilai salah pada baris keempat. Sebagaimana kita ketahui bahwa atau adalah pilihan, boleh benar salah satu ataupun keduanya. Dan kondisi ini ketika kita mencari Q atau P pun sama. Q atau P juga bernilai sama, di mana tiga baris pertama bernilai true dan baris terakhir bernilai false. Ini membuktikan bahwa P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Pada hukum yang kedua, yaitu hukum asosiatif. Pada dasarnya, asosiatif bermakna pengelompokan. Kapan hukum asosiatif boleh dipakai? Ketika pada kasus ini, tanda yang ada pada atau operator yang ada pada ekspresi logika menggunakan tanda yang sama, sama-sama dan. Sehingga di sini dikatakan bahwa P dan Q dan R itu sama saja ketika kita mengelompokkan P dan Q terlebih dahulu, ataupun Q dan R dikelompokkan terlebih dahulu, ataupun boleh juga dengan P dan R dikelompokkan terlebih dahulu. Kita lihat bukti pada tabel kebenaran. Ketika kita mengelompokkan P dan Q terlebih dahulu, maka kita akan memperoleh seperti kolom P dan Q ini. Dan ketika didankan dengan R, kita peroleh hanya benar di baris pertama. P dan Q dan R benar di baris pertama. Bagaimana dengan kondisi jika kita mengelompokkan Q dan R terlebih dahulu? Ketika kita mengelompokkan Q dan R terlebih dahulu, otomatis dia akan bernilai benar pada baris ke-1 dan ke-5. Kemudian setelah kita memperoleh Q dan R, kita mencari nilai Q dan R dan P, diperolehlah nilai kebenaran hanya bernilai benar pada baris pertama. Hal ini menunjukkan bahwa baik mengelompokkan P dan Q terlebih dahulu ataupun Q dan R terlebih dahulu akan sama maknanya. Kenapa? Posisi pengelompokan boleh boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan menghilangkan tanda kurung pun boleh. Kenapa? Karena dalam hal ini operator yang digunakan merupakan operator yang sama. Ketika kita membawa ke dalam konsep aljabar,
Misalnya kita mengatakan 2 kali 5 kali 7 sama saja ketika kita mengatakan 2 kali 7 kali 5, mau 2 kali 5 dulu kemudian dikalikan 7 ataupun seterusnya. Itu sama, kenapa? Karena boleh asosiatif, boleh pengelompokan dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena tanda yang digunakan atau operator yang digunakan kebetulan sama. Nah, pada hukum asosiatif yang kedua, ketika tandanya atau, ini konsepnya sama, karena tandanya sama, maka boleh mengelompokkan yang P atau Q terlebih dahulu, ataupun Q atau R terlebih dahulu, ataupun mungkin P atau R juga boleh. Nah, kita lihat di sini, P atau Q terlebih dahulu, kemudian diataukan dengan R, dapatnya hanya salah pada baris terakhir. Sementara ketika kita melakukan Q atau R terlebih dahulu, kemudian diataukan dengan P, maka kita akan mendapatkan bahwa kondisi salah juga hanya pada kondisi baris terakhir. Sehingga di sini dikatakan bahwa dapat dibuktikan bahwa P atau Q atau R pengelompokannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena tandanya sama. Baik, pada hukum distributif, konsep distributif justru berbeda dengan konsep asosiatif. Jika asosiatif tadi bermakna pengelompokan, maka distributif bermakna penyebaran. Kapan hukum distributif boleh digunakan? Yaitu ketika tanda yang ada pada ekspresi logika yaitu berbeda. Kita bisa lihat di sini bahwa P dan Q atau R. Q atau R adalah satu paket. Sementara tanda P dan itu berada di luar. Sehingga kita boleh mendistribusikan P dan ini masuk ke Q dan masuk ke R. Sehingga diperolehlah P dan Q, P dan R, tanda atau yang ada di dalam kurung tadi pindah ke tengah menjadi P dan Q atau P dan R. Inilah konsep penyebaran sebenarnya. Konsep distributif boleh digunakan tadi dengan catatan ketika tandanya berbeda. Tanda yang di luar berbeda dengan yang dalam kurung. Buktinya bahwa kita di sini melakukan pembuktian bahwa P dan Q atau R itu ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Di sini kita menyiapkan variabel P, Q, R, 3 variabel dengan 8 bentuk permutasi. Ketika Q atau R diselesaikan terlebih dahulu, tentu kita akan memperoleh nilai false pada baris keempat dan baris ke-8. Kenapa? Karena atau hanya salah ketika keduanya salah, atau dalam artian dia bernilai benar ketika minimal satu bernilai benar. Nah, setelah itu kita dankan dengan P, Q atau R didankan dengan P. Ingat, konsep dan hanya bernilai benar ketika dua-duanya bernilai benar. Kita lihat bahwa kondisi di mana Q atau R dan P bernilai benar hanya ada pada baris pertama sampai ketiga. Sehingga untuk P dan Q atau R akan bernilai benar pada baris pertama sampai ketiga. Nah, itu untuk P dan Q atau R. Mari kita buktikan bagaimana nilai kebenaran untuk P dan Q atau P dan R. Untuk P dan Q, tentu kita akan melihat bahwa kondisi P dan Q hanya akan benar pada baris pertama dan kedua. Adapun P dan R akan bernilai benar pada baris pertama dan baris ketiga. Sehingga diperolehlah P dan R. Nah, di sini tentu kita akan mengataukan antara P dan Q atau P dan R. Sehingga karena operator utama dalam ekspresi tersebut adalah atau, sehingga kita perlu mengingat bahwa atau hanya salah ketika keduanya bernilai salah. Otomatis pada konsep ini nilai P dan Q atau P dan R akan bernilai salah mulai dari baris keempat sampai baris ke-8. Sementara baris pertama sampai baris ketiga bernilai benar. Ini membuktikan bahwa P dan Q atau R itu ekivalen dengan P dan Q atau P dan R.
Tentu konsepnya tadi adalah penyebaran. Boleh P dan dimasukkan menyebar ke dalam Q, masuk ke dalam R, ataupun juga misalnya P dan Q, kita mempunyai ekspresi P dan Q, atau P dan R, boleh kita sederhanakan menjadi P dan sama-sama punya P dan, sehingga kita keluarkan menjadi P dan Q atau R. Itu boleh. Adapun hukum distributif, ketika misalnya tanda yang di luar adalah atau, konsepnya sama, P atau berada di luar, sementara di dalam paket adalah Q dan R, sehingga P atau boleh disebar ke dalam Q dan ke dalam R menjadi P atau Q dan P atau R. Dibuktikan dengan tabel kebenaran jika kita menyelesaikan P atau Q dan R terlebih dahulu. Q dan R kita peroleh benar pada baris pertama dan kelima. Kemudian diataukan dengan P, diperolehlah baris pertama sampai baris kelima bernilai benar karena atau. Adapun jika hukum distributif dilakukan dengan mencari P atau Q terlebih dahulu dan P atau R, maka diperolehlah P atau Q bernilai benar, bernilai salah hanya pada dua baris terakhir. P atau R hanya bernilai salah pada baris ke 6 dan 8. Ketika P atau Q didankan dengan P atau R, maka tentu kita akan melihat bahwa nilai benar pada P atau Q dan P atau R hanya berada pada baris pertama sampai kelima. Maka diperolehlah P atau Q dan P atau R, yaitu benar di baris pertama sampai baris kelima. Dan ini tadi dibuktikan bahwa P atau Q dan R juga benar dinilai baris pertama sampai kelima. Demikian halnya dengan P atau Q dan P atau R. Membuktikan bahwa kita boleh melakukan proses distributif atau penyebaran P atau Q dan R menjadi P atau yang tadinya di luar menjadi P atau Q, masuk ke Q, dan masuk ke R menjadi P atau R, dannya pindah ke tengah. Nah, lanjut yang keempat adalah hukum identitas. Kenapa dikatakan hukum identitas? Kita lihat bahwa di sini terdapat dua hukum. P dan true itu sama dengan P, ekivalen dengan P. P dan P atau false ekivalen dengan P. Kita kembali kepada konsep true dan false, bahwa ketika operator dan harus bernilai benar, hanya akan bernilai benar ketika keduanya bernilai benar. Nah, kita lihat yang pertama bahwa P dan true. Walaupun sudah bernilai true di salah satunya, tapi tidak menjamin bahwa dia akan otomatis bernilai true. Kenapa? Karena tergantung dari identitas dari P. Konsep seperti itu yang dibawa ke dalam hukum identitas. Demikian halnya pada yang kedua, P atau false. Atau bertemu dengan nilai false 1 tidak menjamin bahwa dia bernilai true ataupun bernilai false. Tergantung dari identitas dari nilai P itu sendiri. Kita buktikan dengan menggunakan tabel. Jika kita mempunyai tabel P, kolom P dan kolom true, ketika didankan P dan true, tentu akan mengikut pada nilai P, karena tergantung dari nilai P. True di sini, kolom true di sini tidak menjamin bahwa P dan true akan bernilai true. Tidak menjamin juga bahwa dia pasti false, tapi tergantung dari nilai P. Demikian halnya P atau false, kolom false di sini tidak menjamin bahwa P atau false pasti bernilai false ataupun bernilai true, karena tergantung dari nilai dari variabel P. Kembali saya ingatkan bahwa hukum identitas, kenapa dikatakan hukum identitas? Karena dan bertemu satu nilai true belum menjamin bahwa dia pasti true, tapi juga belum menjamin dia pasti bernilai false.
tergantung dari identitas dari nilai P. Demikian halnya, operator atau ketika bertemu dengan nilai false belum tentu menjamin bahwa dia pasti false. Belum tentu menjamin bahwa dia pasti true, tergantung dari nilai P, tergantung dari identitas nilai P. Yang kelima adalah hukum ikatan. Nah, hukum ikatan ini mungkin akan lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena kita telah memahami ikatan atau aturan dari fungsi operator dan atau. Di sini dikatakan bahwa P dan false itu ekivalen dengan false. Kenapa? Karena dan ketika bertemu dengan false 1 saja, sudah pasti bahwa dia pasti akan bernilai false. Terikat dari hukum operator dan. Dan hanya benar ketika dua-duanya bernilai benar. Jadi dengan kata lain, satu saja yang bernilai salah sudah pasti dia sudah salah. Terikat dari hukum operator dan. Nah, makanya dikatakan hukum ikatan. Demikian halnya dengan P atau true. Atau ketika minimal 1 bernilai benar, sekalipun 10 bernilai salah, tapi ketika 1 sudah memenuhi, maka boleh dikatakan dia memenuhi, true. Kita buktikan dengan tabel. P dan false. Ketika apapun nilai P, ketika bertemu dengan nilai false, pasti dia otomatis false. Demikian halnya P atau true, apapun nilai P, baik true, baik false, ketika dia bertemu dengan true, pasti menghasilkan nilai true. Hukum ikatan true, hukum ikatan atau seperti itu. Ketika minimal 1 true, maka dia sudah bernilai benar. Demikian halnya dengan hukum dan, ketika ketemu dengan 1 false saja, dia pasti bernilai salah. Hukum ikatan. Baik, kita masuk pada hukum negasi. Yang pertama dalam hukum negasi adalah P dan negasi P itu katanya ekivalen dengan false. Kenapa? Karena logikanya kita akan memahami bahwa ketika P dan lawannya bertemu dan bersanding, pasti tidak mungkin nilainya sama. Pasti berlawanan. Tidak perlu mengetahui P nilainya apa, negasi P nilainya apa, tidak perlu, tapi kita telah memahami secara logik, pasti salah satu di antara P dan negasi P itu bernilai false dan salah satunya bernilai true. Dan mereka pasti berlawanan. Nah, hubungannya dengan operator dan adalah ketika salah satu bernilai salah ketemu dengan operator dan, maka otomatis tidak memenuhi, otomatis salah. Nah, kita lihat dengan menggunakan tabel. Ketika P bernilai true, false, otomatis negasi P adalah false dan true. Nah, kita lihat di sini adalah operator dan P dan negasi P. Ketika kita dankan, otomatis pasti bernilai salah. Kenapa? Karena dan hanya bernilai benar ketika ketika dua-duanya bernilai benar. Satu saja yang bernilai salah, maka pasti salah. Nah, bagaimana dengan konsep yang kedua, bahwa P atau negasi P itu ekivalen dengan true? Seperti halnya tadi, bahwa kita memahami bahwa salah satu di antara P dan negasi P ini pasti bernilai benar, dan salah satu bernilai salah. Intinya mereka pasti berlawanan. Satu benar dan satu salah. Kita tidak perlu tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kita memahami bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Ketika ada yang benar bertemu dengan operator atau, maka otomatis dia sudah pasti bernilai benar. Pasti bernilai benar. Karena true ketika bertemu dengan atau, minimal satu true bertemu dengan atau pasti benar. Terbukti dengan tabel kebenarannya, ketika P-nya adalah true, negasinya adalah false, maka otomatis P atau negasi P adalah true. Nah, konsep seperti ini yang berlaku pada hukum negasi. Maka, karena dia berlawanan, maka
di sini salah satu diantaranya bernilai true dan salah satu diantaranya bernilai false, dan kita kembalikan kepada operator yang menghubungkan antara kedua variabel tersebut. Ketika operatornya dan, maka otomatis akan menjadi false karena terikat oleh nilai false yang ada di dalamnya. Dan ketika operatornya atau, maka dia ekivalen dengan true karena terikat oleh operator variabel yang bernilai true di dalamnya. Baik, kita masuk pada hukum negasi ganda. Negasi P adalah P. Ketika kita mengatakan lawan dari P adalah negasi P, maka ketika lawan dari negasi P otomatis adalah P. Ini ketika kita bawa ke dalam aljabar, sama dengan minus. Ketika ketemu dengan minus, maka dia akan menjadi positif. Kita lihat tabelnya, lawan dari P adalah negasi P tentunya. Maka ketika kita mencari lawan dari negasi P atau negasi dari negasi P kembali, maka tentu akan kembali kepada nilai P itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah hukum idempoten. Hukum idempoten adalah ketika dia beroperasi dengan dirinya sendiri. P dan P maka otomatis ekivalen dengan P, tidak ada pilihan lain. P atau P, maka dia pasti akan beroperasi dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan dirinya sendiri karena tidak ada variabel yang lain. Kita lihat pada tabel kebenaran, P dan P otomatis sama dengan P, P atau P pun sama dengan P. Baik, kita masuk pada hukum yang ke-9, yaitu hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah hukum yang ditemukan oleh ilmuwan Augustus De Morgan, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan pertama, bahwa salah satu logika dalam hukum ekivalensi adalah hukum De Morgan yang dicetuskan oleh Augustus De Morgan. Nah, dalam hukum De Morgan dikatakan bahwa ketika negasi berada di luar paket, di luar kurung P dan Q, maka dapat dijabarkan menjadi negasi untuk setiap komponen yang ada di dalam, sehingga lawan dari P adalah negasi P, lawan dari dan adalah atau, lawan dari Q adalah negasi Q. Kita lihat ketika kita mencari nilai dari PQ, negasi P dan negasi Q, maka ketika kita terlebih dahulu mencari P dan Q, diperolehlah bahwa P dan Q benar di baris pertama. Kemudian ketika kita menegasikan, maka dia otomatis akan salah di baris pertama saja dan benar di baris selanjutnya. Bagaimana dengan mencari negasi P atau negasi Q? Diperolehlah hasil yang sama dengan negasi P dan Q. Dalam hal ini berarti dikatakan negasi P dan Q itu ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Baik, lanjut. Demikian halnya jika yang di dalam kurung adalah P atau Q, konsep yang sama bahwa negasi harus masuk ke setiap komponen yang ada di dalam paket di dalam kurung tersebut. Jadi ketika ekspresinya adalah negasi P atau Q, maka kita harus mencari negasi dari P apa, yaitu negasi P, negasi dari atau apa, yaitu dan negasi dari Q apa adalah negasi Q. Sehingga ketika kita membuktikan dengan tabel kebenaran, diperolehlah bahwa P atau Q ketika dinegasikan menghasilkan false dari baris pertama sampai ketiga, true di baris terakhir. Dan ketika kita mencari negasi P dan negasi Q, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Sehingga dikatakan bahwa negasi P atau Q itu ekivalen atau sama dengan negasi P dan negasi Q. Baik, kita masuk pada hukum yang terakhir, yaitu hukum absorpsi. Di sini diketahui bahwa jika P atau P dan Q itu sama dengan P atau ekivalen dengan P, pada dasarnya absorpsi bermakna penyerapan. Kita bisa lihat bahwa dari ekspresi yang sangat panjang ini, P atau P dan Q ternyata bisa terserap hanya menjadi
ekivalen sama dengan P saja. Kenapa? Karena kapan absorpsi berlaku? Ketika, perhatikan ciri-cirinya bahwa kapan absorpsi berlaku ketika tandanya berbeda di luar dan di dalam paket, di dalam kurung, dan yang ada di dalam paket, salah satu di dalam paket itu sama dengan yang ada di luar. Kita lihat bahwa P ada di luar paket dan ada di dalam paket, dan tandanya berbeda, maka ini sama dengan P. Kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran bahwa ketika P atau P dan Q diproses, kita mencari P dan Q terlebih dahulu, true di baris pertama, kemudian kita ataukan dengan P, kita perolehlah bahwa ketika P diproses dengan P dan Q diataukan, maka tentu dia akan benar pada dua baris pertama. Kenapa? Karena atau ketika salah satu benar, maka sudah bernilai benar. Kita bisa melihat pada P baris pertama dan kedua benar, pada P dan Q baris pertama benar, sehingga bisa bernilai benar di baris pertama dan kedua. Kita lihat bahwa ternyata hasil ini pada dasarnya sama dengan nilai P. Nilai P adalah true, true, false, false. Nilai P atau P dan Q juga true, true, false, false. Secara penyederhanaan hukum, kita bisa melihat bahwa kenapa kok P atau P dan Q itu sama dengan P, karena saya boleh mengatakan bahwa P itu sama dengan P dan true. Sama ya, P dan true itu bernilai P. Ataunya tidak berubah, P dan Q juga tidak berubah, turun ke bawah. Sehingga di sini dikatakan bahwa kita bisa melihat bahwa dari baris kedua ini sama-sama mempunyai P dan. Hukum distributif mengatakan ketika dia sama-sama mempunyai komponen yang sama, kita boleh menyederhanakan. Sama-sama punya P dan, otomatis P dan-nya boleh dikeluarkan, tersisa true atau Q. Ketika true atau Q bertemu, ini kita sudah tahu bahwa dalam hukum ikatan, ketika atau bertemu dengan satu true minimal, dia sudah pasti bernilai true, sehingga true atau Q sudah langsung bernilai true. Nah, hukum identitas mengatakan bahwa ketika dan ketemu dengan satu nilai true belum menjamin bahwa dia pasti true. Tapi bukan berarti juga dia akan bernilai false, tapi tergantung dari nilai dari identitas P. Sehingga kita bisa lihat bahwa P atau P dan Q itu ternyata sama dengan P. Baik, kita masuk hukum absorpsi yang kedua, bagaimana jika tanda dan di luar paket dan tanda atau di dalam kurung. Tapi baik di luar ataupun di dalam mempunyai variabel yang sama. Nah, ini tetap menggunakan absorpsi bisa. Sehingga kita lihat dengan menggunakan tabel kebenaran kita bisa membuktikan bahwa P dan P atau Q itu pada dasarnya memang betul ekivalen atau sama dengan nilai P. Kita lihat bahwa kita mencari P atau Q terlebih dahulu, diperolehlah true di baris pertama sampai ketiga, false di baris terakhir karena P atau Q sama-sama bernilai false sehingga bernilai salah di baris keempat. Ketika kita dankan dengan P atau Q didankan dengan P, maka otomatis dan di baris ketiga tidak akan bisa bernilai benar lagi karena di baris ketiga pada P bernilai salah, sehingga P dan P atau Q otomatis bernilai true, true, false, false ketika kita lihat bahwa ini pada dasarnya sama dengan nilai P. Demikian halnya kita membuktikan dengan penyederhanaan formula, penyederhanaan hukum, bahwa P dan P atau Q, unsur P dan yang pertama, unsur P yang pertama kita boleh menuliskan dengan P atau false. Sama kan? P atau false dengan nilai P sama. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa kita hanya memanipulasi nilai P yang tadinya hanya nilai P menjadi P atau false.
Selebihnya dan-nya sama, P atau Q-nya juga sama. Kenapa? Karena pada dasarnya ya P atau false ya sama dengan nilai P. Dari sini kita melihat bahwa di baris kedua sama-sama baik paket pertama ataupun paket kedua sama-sama mempunyai nilai P atau. P atau berarti dapat dikeluarkan menjadi P atau di luar tersisa false dan Q. P atau disederhanakan keluar, yang tersisa adalah false dan Q. Kita ketahui dan ketika bertemu dengan false otomatis bernilai salah. Maka hal ini bisa lebih disederhanakan kembali menjadi P atau false. Kenapa? Karena false dan Q sudah pasti bernilai salah. False atau P, apakah sudah pasti false? Atau ketika bertemu dengan satu nilai false belum tentu false, tapi belum tentu true juga. Tergantung dari nilai P-nya apa. Tergantung dari identitas P-nya apa. Sehingga terbuktilah bahwa P dan P atau Q itu sama dengan P. Di sini berarti perlu diingat bahwa hukum absorpsi digunakan ketika tandanya berbeda, namun salah satu variabel di dalam paket ataupun di luar paket itu sama. Perbedaannya dengan hukum distributif adalah distributif digunakan ketika tandanya berbeda namun tidak ada variabel yang sama. Tapi absorpsi digunakan ketika tandanya berbeda dan ada variabel yang sama di antara yang di luar paket dan yang di dalam paket. Contoh ekivalensi, kita akan membuat bagaimana membuktikan bahwa ekspresi logika yang ada di ruas kanan sama dengan yang ada di ruas kiri. Buktikanlah bahwa negasi P atau negasi Q atau negasi P dan Q ekivalen dengan negasi P. Maka yang paling pertama adalah kita akan melihat yang ada pada ruas kiri. Kita akan menyelesaikan yang ada di ruas kiri. Yang panjang ini kita akan mulai menyederhanakan sedikit demi sedikit. Apakah endingnya sama dengan negasi P? Kita akan lihat. Karena di sini pertanyaannya adalah buktikan bahwa pada dasarnya dia memang sudah ekivalen. Kita hanya perlu membuktikan bahwa itu benar. Nah, kita lihat bahwa akan sangat sulit mencari hal yang bisa disederhanakan ketika negasi pada komponen pertama masih ada di luar. Maka kita akan memasukkan menggunakan hukum De Morgan bahwa negasi yang ada di luar paket bisa masuk ke dalam kurung dengan syarat semua komponen yang ada di dalam kurung kita cari negasinya. Berarti negasi dari P apa? Yaitu negasi P. Negasi dari atau apa? Yaitu dan negasi dari negasi Q apa? Yaitu Q. Sehingga diperolehlah yang pertama menjadi negasi P dan Q, selebihnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Atau sampai ke belakang tidak ada yang berubah, tetap sama, kita hanya fokus pada paket yang pertama dulu tadi. Kita jabarkan dengan menggunakan hukum De Morgan. Setelah itu, kita melihat bahwa ternyata baik di paket pertama ataupun di paket kedua sama-sama mempunyai negasi P dan. Ketika dia mempunyai negasi P dan, maka ekspresi ini bisa lebih disederhanakan lagi dengan cara mengeluarkan negasi P dan. Negasi P dan keluar, maka yang tersisa adalah Q atau negasi Q. Ini adalah hukum distributif. Mengeluarkan ketika dia mempunyai unsur yang sama, dua paket yang mempunyai unsur yang sama, kita bisa mengeluarkan dengan menyederhanakan. Sehingga diperolehlah negasi P dan Q atau negasi Q. Setelah itu, apa yang bisa kita lihat bahwa Q bertemu dengan lawannya. Berarti ini adalah hukum negasi. Ingat, ketika hukum negasi, dia bertemu dengan lawannya, maka fokus utama adalah kita memahami bahwa salah satu diantaranya adalah true dan salah satunya diantaranya adalah false. Tidak perlu tahu yang mana yang true, yang mana false. Cukup memahami bahwa ada yang true dan ada yang false.
kita kembali ke operatornya. Ketika operatornya atau dan bertemu dengan salah satu nilai true, maka otomatis menjadi nilai true. Sehingga negasi P dan Q atau negasi Q tadi menjadi nilai true. Ini diselesaikan dengan menggunakan hukum negasi, sehingga diperolehlah negasi P dan true. Dari sini kita bisa menyederhanakan kembali bahwa nilai true ini ketika bertemu dan tidak menjamin bahwa hasilnya true. Tidak menjamin pula bahwa hasilnya false, tapi tergantung dari identitas dari negasi P. Baik. Seperti itu cara penyederhanaan dari ekspresi ini ketika disederhanakan. Nah, ternyata terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terbukti bahwa ekspresi negasi P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q itu ekuivalen dengan negasi P. Sebagai bukti yang lain, di sini saya menunjukkan kepada kalian bahwa untuk membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan dapat dilakukan juga dengan tabel kebenaran, bahwa ketika kita ingin membuktikan bahwa negasi P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q itu sama dengan negasi P, maka tentu pada tabel kebenaran kita perlu menyelesaikan P atau negasi Q terlebih dahulu. Kemudian kita mencari negasinya. Kemudian kita juga perlu mencari negasi P dan negasi Q. Kemudian kita ataukan antara keduanya menjadi Z. Di sini kita peroleh false, false, true, true yang juga sama dengan nilai dari negasi P itu sendiri. Nah, di sini terbukti bahwa baik menggunakan hukum ataupun menggunakan tabel, ekspresi ini bisa dibuktikan bahwa dia ekuivalen dengan negasi P. Karena mempunyai nilai yang sama, kita bisa lihat. Baik, sebagai contoh, kita akan mencoba melihat apakah tiga contoh ini betul-betul ekuivalen dengan pasangannya atau tidak. Nah, ini contoh yang sudah cukup panjang, kita akan mencoba step by step menyelesaikannya satu persatu. Baik, contoh yang pertama, kita akan mencoba menyelesaikan bagaimana membuktikan bagaimana mencari apakah ekspresi yang pertama ini ekuivalen dengan negasi P dan Q atau tidak. Nah, kita mencoba melihat yang pertama adalah kita melihat apa yang kira-kira bisa disederhanakan dari ekspresi ini. Di sini kita melihat pada paket kedua, pada kurung yang kedua, di sini ada negasi P dan negasi P dan Q. Pada hukum idempoten, ketika konsepnya variabelnya sama yang dioperasikan, kita bisa menyederhanakan menjadi negasi P saja, sehingga dari hukum idempoten kita peroleh bahwa yang tadinya negasi P dan negasi P bisa menjadi satu saja, yaitu negasi P dan Q. Di sini menjadi lebih sederhana. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa pada dasarnya ekspresi ini, dua paket ini, salah satu diantaranya mempunyai tanda dan yang sama dengan operator yang ada di tengah, sehingga kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menghilangkan tanda kurung. Kita bisa menghilangkan tanda kurung menjadi P atau Q dan negasi P dan Q. Kenapa? Karena pada dasarnya tanda dan di dalam kurung sama dengan tanda yang di luar. Jadi bisa disederhanakan, bisa dihilangkan saja. Ini nantinya kita akan menggunakan hukum asosiatif untuk mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Kita akan mengelompokkan sesuai kebutuhan. Nah, ketika kita lihat kembali bahwa Q ada di luar dan ada di dalam paket, kita bisa menggunakan hukum absorpsi untuk bisa lebih menyederhanakannya kembali. Sehingga dengan hukum asosiatif, kita bisa mengelompokkan antara Q dan P atau Q.
Sementara negasi P kita keluarkan dulu terlebih dahulu, tidak ikut dalam paket yang kita buat. Kenapa kita membuat key satu paket dengan P atau key? Karena sama-sama punya key. Itu konsep yang kita punya, bahwa dengan demikian nantinya kita bisa menggunakan hukum absorpsi. Sehingga ketika dalam hukum absorpsi mengatakan bahwa ketika ada satu kondisi di mana dua tanda berbeda, namun yang ada di dalam kurung dengan yang di luar kurung yaitu sama, dalam hal ini key kebetulan ada di dalam kurung dan ada juga di luar kurung dengan tandanya berbeda dan atau, maka ini bisa disederhanakan menjadi key saja. Sehingga diperolehlah negasi P dan key. Dari sini bisa dibuktikan, bisa ditentukan bahwa ternyata ekspresi yang pertama ternyata memang ekivalen dengan negasi P dan key. Nah, contoh yang kedua, kita akan mencoba mengerjakan contoh yang kedua. Baik, untuk menyelesaikan contoh kedua ini, kita perlu menulis ulang ekspresi yang di ruas kiri terlebih dahulu. Kemudian kita menganalisis kira-kira apa ya yang bisa kita sederhanakan dari ekspresi ini. Nah, ketika kita perhatikan lebih seksama, pada dasarnya di sini ada dua kelompok, R atau P dan kelompok yang kedua setelahnya dengan operator utama dan. Nah, setelah itu kita menganalisis kembali di dalam kurung besar ini, operator utamanya juga dan. Jadi pada dasarnya operator utama dari ekspresi ini adalah dua operator dan, sehingga tanda kurung besar ini sebenarnya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita menganalisis kembali kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan setelah itu, karena sama-sama operator dan. Nah, ingat bahwa ketika operatornya sama, operator utama sama, pada dasarnya kita bisa melakukan banyak hal, termasuk bisa menukar-nukar, yaitu hukum komutatif, dan bisa mengelompokkan, yaitu hukum asosiatif. Nah, di sini ketika kita melihat kembali R atau P dan R atau Q itu pada dasarnya bisa kita kelompokkan. Sepertinya bisa kita kelompokkan karena sama-sama punya R atau. Analisisnya seperti itu. Sehingga mungkin kita bisa melakukan pertukaran dulu. Setelah itu nanti kita asosiatifkan. Jadi setelah itu kita dengan menggunakan hukum komutatif, kita tukar-tukar posisinya, R atau P kita gabungkan dengan R atau Q, dapatlah diperoleh seperti ini. Dan kita asosiatifkan, kita asosiasikan, kita kumpulkan R atau P dan R atau Q dalam satu paket. Setelah itu baru kita menganalisis kembali. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Tadi kita menganalisis, kita mengelompokkan R atau P dan R atau Q karena mereka sama-sama punya R atau. Berarti kita di sini bisa menggunakan hukum distributif. Nah, ketika kita menggunakan hukum distributif, berarti kita sederhanakan R atau-nya keluar, tersisa P dan Q, sehingga paket yang pertama tadi bisa lebih sederhana, menjadi R atau P dan Q. Selebihnya tetap ditulis ulang. Setelah itu, apa yang bisa dianalisis kembali? Bahwa ternyata baik di paket pertama ataupun di paket kedua sama-sama punya P dan Q atau. P dan Q atau. Berarti dengan menggunakan hukum distributif kembali, kita bisa mengeluarkan P dan Q-nya dan tanda atau-nya juga karena sama-sama punya tanda atau. Tersisa R dan negasi R. R dan negasi R. Nah, ini sebenarnya eye-catching nih, R dan negasi R, karena dia saling berlawanan. Ingat, ketika saling berlawanan, kita punya hukum negasi untuk bisa menyederhanakan itu. Nah, ketika hukum negasi kita gunakan, maka kita perlu memahami bahwa R dan negasi R pasti berlawanan. Ada yang true, ada yang false. Tidak perlu tahu yang mana yang true, yang mana false. Tapi intinya ada yang true dan ada yang false. Nah, sekarang kita melihat fokus ke operatornya. Operatornya adalah R dan negasi R. Dan sementara di dalam paket tersebut salah satunya adalah nilainya false. Ketika bertemu dan otomatis pasti nilainya adalah
false. Sehingga yang dengan menggunakan hukum negasi kita perolehlah P dan Q atau false. Yang terakhir adalah hukum ikatan. Kenapa? Karena atau ketika bertemu dengan false belum tentu dia false, belum tentu juga dia true, tergantung dari nilai P dan Q itu sendiri. Nah, dari sini diperolehlah bahwa ternyata ekspresi yang di ruas kiri tadi, yang panjang tadi, ternyata sama dengan P dan Q. Dengan menggunakan hukum identitas. Hukum identitas yang mengatur bahwa ya false ketika bertemu dengan atau belum tentu hasilnya adalah false, belum tentu hasilnya true juga, tergantung dari identitas dari lawannya yaitu P dan Q. Baik, selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Kita punya negasi P dan negasi Q dan R, atau Q dan R, atau P dan R. Nah, kita menulis ulang, kemudian kita menganalisis apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan dari sini, bisa kita sederhanakan. Ternyata kita bisa melihat bahwa pada paket yang kedua, yaitu Q dan R atau P dan R sama-sama punya R dan R. Sehingga kita bisa menyederhanakan dengan hukum distributif, tersisa Q atau P dan R. Adapun yang paket pertama belum diganggu gugat terlebih dulu, kita masih fokus menyederhanakan paketan yang kedua dengan menggunakan hukum distributif. Kemudian setelah itu kita melihat bahwa ternyata pada ruas pertama tadi, pada paket pertama tadi sama-sama negasi P dan negasi Q sama-sama punya negasi, sehingga kita bisa mengeluarkan. Ketika negasinya dikeluarkan, maka tersisa P atau Q. Kenapa negasi P atau Q? Yang tadinya negasi P dan negasi Q, karena negasinya keluar, yang tadinya dan menjadi atau. Nah, negasi P dan atau Q dan R, yang sebelah kedua Q atau P dan R. Di sini sama-sama punya P dan Q, P atau Q. Sama-sama punya P atau Q. Tapi yang satu negasi, yang satu tidak. Tapi intinya ternyata sama-sama punya dan R. Berarti dan R-nya bisa dikeluarkan. Dan R-nya bisa dikeluarkan. Kita mendapatkan negasi P atau Q atau P atau Q. Kita lihat bahwa pada dasarnya P atau Q ini beroperasi dengan lawannya, karena ada P atau Q dan ada yang negasi P atau Q. Nah, berarti hukum negasi. Ketika hukum negasi, kita akan fokus pada operatornya. Kenapa? Karena P atau Q ini berlawanan dengan negasi P atau Q. Salah satunya true, salah satunya false. Kita tidak tahu yang mana, intinya ada yang true, ada yang false. Bertemu dengan tanda atau, maka pasti nilainya adalah true. Sehingga yang tadinya panjang dari negasi P atau Q atau P atau Q sekarang menjadi true. Kenapa? Karena hukum negasi dengan tanda atau. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh hasil yang lebih sederhana dan bisa lebih disederhanakan lagi dengan menggunakan hukum identitas diperoleh sama dengan R. Kenapa hukum identitas? Karena true bertemu dengan dan tidak menjamin bahwa hasilnya true. Tidak menjamin juga hasilnya false, tergantung dari identitas dari R itu sendiri. Nah, seperti itulah contoh hukum ekivalensi penyederhanaan dengan menggunakan hukum ekivalensi. Dengan tadi ada 10 hukum yang telah kita bahas. Selanjutnya adalah bagaimana jika ada tanda implikasi. Jika P maka Q, bagaimana menyederhanakannya? Ternyata jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Kita buktikan dengan tabel kebenaran bahwa jika P maka Q, ingat P adalah sebab, Q adalah akibat. Kita perhatikan menentukan nilai kebenaran implikasi atau sebab akibat adalah kita harus memastikan atau fokus pada sebab saja, di mana sebab terjadi yaitu baris pertama dan baris kedua sama-sama true. Nah,
ketika sama-sama true, maka kita perlu memastikan ketika sebab terjadi, maka akibat harus juga terjadi. Nah, maka kondisi yang kedua di baris kedua adalah bernilai false jika P maka Q. Kenapa? Karena sebabnya terjadi tapi akibatnya tidak dia peroleh, maka di sini kondisinya dikatakan salah. Dan ketika kita mengecek negasi P atau Q, ternyata hasilnya sama dengan jika P maka Q. Nah, di sini ada ekivalensi baru yang kita peroleh bahwa ternyata implikasi dapat kita ubah menjadi atau dengan syarat sebabnya menjadi negasi dan tanda implikasinya menjadi atau. Nah, ingat ya, jadi ke depannya ketika kita memperoleh tanda implikasi itu akan menjadi sebabnya akan dinegasikan dan tandanya akan berubah menjadi atau. Jika P maka Q, dia sama dengan negasi P atau Q. Yang negasi hanya sebabnya, akibatnya tetap tidak berubah, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya kondisi sebab dan operatornya berubah. Yang tadinya implikasi menjadi atau, yang tadinya sebab menjadi negasi. P yang tadinya sebab adalah P sekarang menjadi negasi P. Nah, bagaimana dengan biimplikasi? Pada dasarnya kita sudah paham bahwa biimplikasi seperti ini pada dasarnya dia merupakan implikasi yang jika P maka Q dan jika Q maka P. Kita sudah pahami bahwa jika P maka Q dan jika Q maka P itu sama dengan biimplikasi P jika dan jika Q. Nah, kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika P maka P jika dan hanya jika Q, kita peroleh baris pertama dan baris keempat sama-sama bernilai true karena ingat bahwa implikasi bernilai benar jika nilai P dan Q-nya adalah sama. Nah, kita analisis kembali bagaimana dengan jika P maka Q, bagaimana dengan jika Q maka P, V-nya bagaimana, W-nya bagaimana. Misalnya kita sederhanakan, ternyata kita peroleh V dan W itu sama dengan negasi P atau Q dan negasi Q atau P. Berarti di sini kita perlu melihat aturannya bahwa untuk mengubah biimplikasi maka kita harus mengubah dia dulu menjadi implikasi. Setelah itu kita ubah menjadi atau. Jadi kita ubah dulu menjadi implikasi. Jika P jika dan hanya jika Q kita ubah menjadi jika P maka Q dan jika Q maka P. Setelah itu baru kita mengkonversi yang tadinya implikasi menjadi tanda atau dengan syarat kondisi yang pertama atau sebabnya harus menjadi negasi. Dan terbuktilah ternyata bahwa hal itu bisa terjadi. Ya. Nah, sekarang sebagai contoh, tentukanlah apakah pasangan berikut ekivalen atau tidak. Di sini kita melihat bahwa ada tanda implikasi. Kita bermain dengan tanda implikasi. Baik. Nah, pada contoh ini kita akan berurusan dengan tanda implikasi. Maka pertama-tama kita perlu menulis yang di ruas kiri terlebih dahulu. Jika P maka jika Q maka R. Ingat kita bisa mengubah tanda implikasi menjadi tanda atau dengan syarat kondisi sebab harus berubah menjadi negasi. Nah, berarti tahap yang pertama adalah pertama-tama kita mengubah dulu. Kita mengubah semua tanda implikasi menjadi atau dengan syarat sebelum tanda panah harus berubah menjadi negasi. Sehingga yang tadinya P berubah menjadi negasi P, yang tadinya tanda panah menjadi atau. Setelah itu yang tadinya Q berubah menjadi negasi Q dan yang panah menjadi atau. Sehingga diperolehlah konversi dari tanda implikasi menjadi tanda atau. Setelah itu baru kita mencoba menyederhanakan kembali. Nah, kalau kita lihat bahwa pada dasarnya karena operatornya sama-sama atau, kita bisa menghilangkan kurungnya dengan menggunakan
nantinya kita akan menggunakan asosiatif dan komutatif, tentu boleh ketika tandanya sama. Nah, di sini kita menggunakan asosiatif dengan mengelompokkan negasi P atau negasi Q. Kita mengubah asosiasinya boleh karena tandanya sama. Sehingga kita mengelompokkan negasi P atau negasi Q. Nah, ketika kita mengelompokkan negasi P atau negasi Q, kita perhatikan kembali bahwa pada dasarnya dalam paketan ini sama-sama mempunyai negasi, sehingga kita bisa mengeluarkan negasinya dengan syarat negasi keluar tersisa P yang tadinya atau menjadi dan, yang tadinya negasi Q menjadi Q. Nah, konsep ini bisa berlaku timbal balik. Boleh dari atau kita ubah menjadi implikasi, ataupun dari implikasi kita ubah menjadi atau, dengan syarat tentu fokus pada sebabnya. Nah, berarti ketika kita mengubah tanda ini menjadi implikasi, maka tanda negasinya menjadi hilang. Di sini berlaku timbal balik. Tentu karena ekivalen, maka yang tadinya bahasa lainnya adalah P dan Q. Jika P dan Q, maka R ini bisa kita ubah menjadi atau dengan syarat kondisi sebelum tanda panah atau kondisi sebab harus menjadi negasi. Kemudian tanda boleh berubah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata ekspresi yang menggunakan implikasi juga bisa kita sederhanakan dengan cara mengkonversi implikasi tersebut menjadi atau terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan analisis-analisis selanjutnya. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua juga menggunakan tanda implikasi. Di sini kita lihat bahwa soalnya adalah negasi P dan Q. Jika negasi P dan Q, maka negasi P atau negasi P atau Q. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan pertama kali adalah pertama-tama kita perlu untuk mengubah tanda implikasi menjadi atau. Sehingga diperolehlah seperti ini. Tanda implikasi menjadi atau dengan syarat kondisi sebabnya harus dinegasikan. Sehingga di sini terlihat bahwa ada dua negasi. Ya. Setelah itu baru kita bisa menyederhanakan dengan menghilangkan negasi. Tadi ada hukum negasi ganda mengatakan bahwa ketika negasi P, maka negasinya bisa hilang. Sama dengan hukum aljabar, ketika minus ketemu minus, maka minusnya menjadi positif. Sehingga yang tadinya negasi P dan Q menjadi P dan Q saja, atau negasi P atau Q. Kenapa negasi P-nya berkurang satu? Yang tadinya negasi P atau negasi P atau Q, kenapa kok tinggal satu? Karena ingat bahwa di sini kita bisa menggunakan hukum idempoten, bahwa ketika dia beroperasi sama, bisa disederhanakan hanya menggunakan satu saja. Sehingga disederhanakan menjadi negasi P atau Q. Nah, kita lihat kembali, ternyata dia mempunyai operator yang sama, kurungnya bisa kita hilangkan. Kemudian kita bisa mengatur, menukar-nukar sesuai dengan kebutuhan, dan kita bisa mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita menukar posisi Q dengan negasi P, kemudian kita mengasosiatifkan Q dengan P dan Q. Kenapa? Karena ada hukum absorpsi mengatakan bahwa ketika tanda berbeda, tapi yang di dalam dengan yang di luar sama, maka dia bisa menjadi sederhana menjadi Q. Sehingga diperolehlah Q atau negasi P. Dengan ini boleh dikatakan bahwa negasi P atau Q. Sehingga diperoleh bahwa terbukti ruas kiri yang tadi sama dengan ruas kanan ekivalensinya. Baik, demikian tadi hukum ekivalensi logis, hukum-hukum yang bisa digunakan untuk penyederhanaan ataupun mencari ekivalensi logika. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain, kasus-kasus yang lain, dan semoga ada ilmu yang bisa diambil. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.